Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan juga selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo Rumagit dengan NIM 20B 505041200 dari kelas MLM 4D. Pada kesempatan pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu manajemen retail. Jadi apa arti retail itu? Retail berasal dari bahasa Perancis yang artinya memecah atau memotong sesuatu. Jadi retail adalah sebuah tahap akhir dalam rantai supply suatu produk, di mana retail ini fokus pada kegiatan pemasaran terhadap suatu barang atau jasa kepada konsumen akhir yang nantinya akan menggunakan produk tersebut. Lalu ada jalur distribusi retail. Jalur distribusi retail ini berawal dari perusahaan, lalu ke pedagang besar, lalu lanjut ke bagian retail atau retailer, lalu baru ke konsumen akhir. Secara umum, saluran ini tergolong sebagai pola umum yang kerap terjadi di pasar. Biasanya produsen akan membuat dan memasarkan barangnya ke pedagang besar. Setelah itu barang akan sampai ke pengecer dan akhirnya kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada dua jenis retail, yaitu retail modern dan juga retail tradisional. Retail modern merupakan perdagangan yang dikhususkan untuk menangani pasar-pasar modern seperti hypermarket, supermarket, dan juga minimarket yang operasionalnya lebih terorganisir. Sedangkan retail tradisional yaitu dikhususkan kepada yang menangani pasar-pasar tradisional, misalnya warung-warung kecil atau warung-warung yang ada di pinggir jalan. Metode penjualannya dilakukan oleh distributor atau perantara, misalnya toko-toko yang dimiliki perorangan dan biasanya melayani permintaan customer lokal. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan retail. Yang pertama ada dari faktor ekonomi, yaitu pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Dan yang kedua ada dari faktor demografi, yaitu peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Yang ketiga ada dari faktor sosial dan budaya, di mana seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja penduduk Indonesia yang terus mengikuti tren. Lalu ada ciri-ciri dasar retail. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Baiklah, kita akan masuk pada materi lokasi retail. Pemilihan lokasi retail adalah sebuah keputusan yang sangat strategis sekali lokasi dipilih. Pemilik retail harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam menentukan pemilihan lokasi retail, pemilik retail harus mempertimbangkan daerah, area perdagangan, dan juga tempat yang lebih spesifik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu wilayah. Yang pertama ada dari faktor skala ekonomi, di mana adanya pertimbangan biaya iklan yang menjadi lebih murah per toko. Lalu yang kedua ada dari faktor demografi, yaitu memilih lokasi dengan pertumbuhan populasi lebih baik daripada memilih lokasi yang terdapat penurunan populasi. Yang ketiga ada dari faktor iklim bisnis, yaitu terjadinya perubahan tren mempengaruhi penghasilan perdagangan. Lalu yang keempat ada dari faktor kompetensi, yaitu tingkat kompetensi yang mempengaruhi permintaan atas barang dagangan retail. Lalu ada mengelola perdagangan eceran. Perdagangan eceran merupakan toko eceran yang volume penjualannya datang dari penjualan eceran. Pedagang eceran biasanya membeli barang dalam jumlah besar, tetapi menjualnya dalam jumlah kecil atau persatuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengecer. Yang pertama, toko barang khusus. Toko barang khusus yaitu sebuah bisnis retail yang berkonsentrasi pada produk yang sempit. Misalnya pada bisnis retail yang menjual produk pakaian, barang-barang elektronik, atau keramik. Lalu yang kedua ada pasar swalayan, yaitu seperti Hypermart, Superindo, Farmers Market. Yang ketiga ada toko kelentong, yaitu toko yang sering buka 24 jam dalam 7 hari seperti 7-Eleven.
7-Eleven, Circle K, Family Mart, dan juga Lawson. Yang keempat, ada toko diskon, yaitu merupakan toko dengan harga murah dan volume tinggi seperti Walmart dan Kmart. Lalu yang kelima, ada pengecer off price, yaitu merupakan barang sisa yang dijual dengan harga lebih murah dari harga eceran seperti factory outlet. Yang keenam, superstore, merupakan toko dengan luas yang cukup besar yang menjual produk untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen, baik makanan maupun yang bukan makanan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, itu ada ruang pamer katalog, yaitu merupakan toko dengan harga markup tinggi yang dijual melalui katalog dengan harga diskon seperti Inside HQ dan Bike. Lalu ada sistem franchise. Sistem franchise merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana dan juga terarah yang dilakukan oleh perusahaan pewaralaba. Karakteristik dari sistem franchise ini yaitu memiliki nama dagang atau jasa dan melisensikannya kepada terwaralaba. Lalu yang kedua, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem franchise. Yang ketiga, terwaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu manajemen retail, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian untuk hari ini, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat siang.